Saya Yanti Wulaningtyas atau biasa dipanggil Deva. Saya prinsipal dan owner Rewat Geraha Bintaro yang berada di bawah PT Danika Parardia Amaragati. Pada topik sebelumnya, saya sudah membahas tentang tema kapankah saat yang tepat untuk menjadi real estate agent. Dan hari ini saya akan membahas tema tentang bagaimana cara memulai untuk menjadi seorang real estate agent. Oke, saya langsung saja ya. Ada 4 hal yang harus dilakukan untuk kita bisa memulai menjadi seorang real estate agent. Apa saja itu? Ya. Yang pertama, kita harus mempunyai motivasi, latar belakang, atau background yang sangat kuat untuk kita menjadi real estate agent. Kita tidak bisa hanya sekedar ikut-ikut teman, atau mungkin kita coba-coba. Tidak bisa. Kita harus mempunyai latar belakang yang sangat kuat supaya nanti bisa membantu kita untuk selalu komit dan fokus dengan profesi ini. Kemudian tahapan yang kedua, yang kedua yang harus dilakukan adalah kita harus mempunyai kemampuan atau sertifikasi sebagai real estate agent. Waduh, saat ini saya belum punya. Bagaimana cara mendapatkannya? Oke, itu adalah hal ketiga yang harus kita lakukan, ya, yaitu kita bergabung dengan kantor agent properti yang tepat. Saya tekankan di sini adalah yang tepat, karena inilah yang paling penting yang akan menentukan juga untuk kesuksesan kita nanti. Karena apa? Karena sebagai seorang agent yang baru, kita akan memerlukan banyak sekali support, fasilitas, training, network, dan sebagainya yang kita bisa mendapatkan dari kantor tersebut. Oleh karena itu, poin ini adalah merupakan poin yang paling penting yang menentukan kesuksesan kita. Sehingga khusus untuk poin ini, saya akan membahas secara terpisah sesudah kita selesaikan tahapan-tahapan ini, yaitu kita akan bahas tentang kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh kantor supaya kita bisa memilih dengan tepat. Ya, saya akan jelaskan sesudah ini. Oke. Poin berikutnya yaitu poin keempat yang harus kita lakukan adalah kita harus aktif di berbagai kegiatan, komunitas, lingkungan, dan sebagainya. Nah, ini bagusnya ya. Kita bisa menyesuaikan kita ingin aktif di mana, sesuaikan dengan interest kita. Misalnya kita aktif di komunitas yang sesuai dengan hobi kita, komunitas orang tua murid, kemudian bisa juga komunitas sosial. Nah, kita bisa memilih yang mana dan usahakan untuk kita aktif sebanyak-banyaknya. Apa tujuannya ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan sphere of influence kita, ya, lingkup pengaruh kita, sehingga kita semakin kuat dari segi network nantinya. Jadi itu tadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk kita bisa memulai sebagai real estate agent. Berikutnya saya akan membahas mengenai kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh kantor supaya kita bisa memilih kantor yang tepat untuk kita bergabung. Oke? Ada banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu kantor supaya bisa membantu kita untuk sukses sebagai real estate agent nanti. Jadi ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, karena saya lihat ada banyak kantor yang tidak bisa memenuhi atau mungkin bisa memenuhi tapi hanya sebagian saja. Nah, kriterianya apa saja itu? Kriteria yang pertama, kantor tersebut harus dipimpin oleh seorang leader. Ya. Seorang leader yang baik itu mempunyai karakteristik yang mudah dikenali. Yang pertama, dia harus bisa berfungsi sebagai mentor kita. Kenapa?
Karena sebagai seorang real estate agent yang baru, kita pasti akan mempunyai banyak sekali pertanyaan, perlu nasihat, perlu bimbingan, dan bahkan kalau ada masalah kita perlu backup, di mana itu kita harapkan kita peroleh dari leader kita. Ingat, setiap transaksi di dunia real estate ini selalu mempunyai karakteristik dan masalahnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menghafal, oh ini masalah ini, solusinya ini. Makanya kita perlu seorang mentor yang baik tempat kita bisa bertanya dan berdiskusi. Ya. Kemudian karakteristik yang kedua leader yang baik, dia mempunyai skill dan knowledge yang sesuai dengan bidang kita yang pasti itu sudah wajib, yaitu bidang properti, dan skill dan knowledge bidang lain yang menunjang. Misalnya dia mempunyai pengetahuan di bidang arsitektur, kemudian dia mengerti soal marketing, bahkan juga bisa juga mengerti soal masalah teknik, legal, dan cara berkomunikasi yang baik. Ini kriteria yang kedua. Kemudian seorang leader yang baik itu juga pasti mempunyai pengalaman di bidang kita yang sudah terbukti. Pengalaman yang sudah terbukti di bidang real estate atau properti. Karena itu akan sangat mempengaruhi di dalam dia memimpin perusahaan atau kantor agen properti ini. Okay. Kemudian yang keempat, seorang leader yang baik juga harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Ya. Akan dibawa kemana perusahaan ini nantinya? Karena kalau dia tidak mempunyai visi dan misi yang jelas, kita juga tidak akan jelas dengan perkembangan kita nanti. Okay. Kemudian kriteria terakhir dari seorang leader, dia harus selalu berinovasi. Kita hidup di era yang akan selalu berubah, bergerak, sehingga kita harus selalu berinovasi. Okay. Jadi ini tadi syarat pertama kantor yang sebaiknya kita pilih adalah satu, dia harus mempunyai leader yang kuat. Nah, syarat berikutnya apa? Syarat kedua kantor yang baik adalah dia harus mempunyai brand yang kuat. Ya. Karena apa? Sebagai agen yang baru, kita belum punya nama, belum punya pengalaman, kita memerlukan juga brand yang kuat. Karena ini untuk apa? Menimbulkan trust atau kepercayaan dari para pelanggan kita. Dan kantor yang kuat, brand yang kuat, itu juga akan membantu kita dalam proses. Misalnya ada pembeli kita yang nanti ingin membeli secara KPR. Nah, bank kadang-kadang tidak mau memproses apabila dia tidak melalui kantor dengan brand yang kuat. Nah, ini sangat bermanfaat untuk customer kita. Kemudian syarat yang ketiga adalah kantor tersebut harus mempunyai basic training sebagai real estate agent. Kita belum punya pengalaman apa-apa, kita belum punya sertifikat. Kita harus mendapatkan training yang awal, adalah training yang basic dahulu sebagai seorang real estate agent. Okay? Kemudian syarat yang keempat bagi kantor itu adalah kantor harus mempunyai fasilitas dan sarana yang memadai, harus kantor yang representatif. Ya, misalnya kantor tersebut mempunyai ruang kerja, meeting room, ya, dan sebagainya yang bisa menunjang untuk kegiatan kita. Karena nanti kadang-kadang kita ada acara signing agreement, negosiasi, meeting antara klien dengan pemilik, dengan penjual. Kita memerlukan suatu fasilitas. Nah, itu bisa dilaksanakan di kantor kita. Kemudian yang kedua, kantor tersebut juga dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai seperti sarana komputer, printer, wifi, dan sarana-sarana lainnya. Kemudian yang ketiga, kantor tersebut juga harus mempunyai staf pendukung yang bisa membantu kita mendukung bisnis real estate agent ini. Staf tersebut antara lain staf apa saja? Satu, staf administrasi. Banyak sekali kegiatan administrasi yang harus kita lakukan. Kemudian kantor tersebut juga harus mempunyai apa? Graphic designer. Banyak hal yang nanti memerlukan
designer untuk kita bisa menjalankan bisnis ini. Kemudian yang ketiga, dia juga mempunyai OB dan sebagainya yang selalu siap dan standby di kantor tersebut. Oke. Kriteria kelima yang harus dimiliki oleh kantor adalah kantor memiliki SOP yang jelas atau Standard Operation and Procedure yang jelas. SOP ini tidak hanya SOP yang mengatur tentang kegiatan kita sehari-hari, misalnya SOP saat listing, saat floor time, dan sebagainya, tetapi juga terutama SOP saat kita akan melaksanakan transaksi yang sebenarnya, misalnya SOP tentang pembayaran uang muka, kemudian perjanjian sewa menyewa, kemudian serah terima properti dan sebagainya. Ini penting sekali karena ini untuk menjaga kepentingan semua pihak, baik penjual, pembeli maupun kita sebagai real estate agent. Kemudian kriteria yang keenam dari kantor adalah memiliki strategi marketing dan branding yang jelas untuk semuanya, yang tentu saja di sini mencakup penggunaan berbagai macam teknologi untuk kepentingan marketing tersebut. Nah, kita tahu sekarang era digital, kita harus selalu improve kemampuan kita ya, untuk keadaan kita menggunakan teknologi ini. Kemudian kriteria yang terakhir atau yang ketujuh yang harus dimiliki oleh kantor tersebut harus mempunyai program continuous training and development untuk seluruh agentnya. Kenapa? Karena program basic training yang sudah kita peroleh pada saat kita awal bergabung itu tidak cukup hanya sampai di situ saja. Sesudah kita beraktivitas, kita akan selalu perlu improvement yang itu kita akan dapatkan melalui program continuous training and development. Oke. Jadi saya akan summary lagi kriteria-kriteria tempat kita untuk memilih kantor yang tepat supaya kita bisa bergabung. Itu jadi ada 7 kriteria. Saya ulang. Yang pertama adalah dipimpin oleh leader yang kuat. Ya. Kemudian yang kedua mempunyai brand yang sangat kuat juga. Kantor tersebut yang ketiga mempunyai program basic training. Kemudian yang keempat mempunyai gedung kantor dan fasilitas yang memadai. Kemudian yang kelima, kantor mempunyai SOP yang jelas. Kemudian yang keenam, memiliki strategi marketing dan branding yang jelas, yang memadai. Dan yang terakhir atau yang 7, mempunyai program continuous training and development bagi seluruh agent-agentnya. Demikian topik pembahasan hari ini. Silakan like and subscribe channel ini, karena saya masih akan banyak lagi membahas topik tentang real estate agent. Untuk yang berikut, saya akan membahas tentang tips sukses menjadi real estate agent. Oke, so Anda siap untuk melangkah ke berikutnya? Be ready and go for it. Thank you for watching. I'll see you soon. Bye-bye.